sisi kenapa kita perempuan yang selalu terlihat di media ataupun di seluruh pergerakan. Sesuai dengan pilar penggerak organisasi ada yang namanya barisan pelopor. Buat kawan-kawan buruh di Indonesia, ayo jangan pernah takut untuk berserikat. Satu pesan kepada kawan-kawan, kita harus terbuka kepada pasangan kita. Jangan ada dusta di antara buruh Indonesia. Kita berjuang demi nasib kita, demi masa depan kita semua. Jangan pernah takut disebut buruh radikal, karena sejatinya radikal itu adalah ramah, terdidik, dan berakal. Itulah buruh. Oke, untuk buruh-buruh seluruh Indonesia, jangan pernah takut untuk berorganisasi ataupun masuk ke serikat buruh, karena tidak akan berubah nasib kita tanpa kita sendiri yang merubahnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe di YouTube Heri Kombi Channel. Hidup buruh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Heri Kombi. Dengan saya Heri Irawan SE. Oke kawan-kawan, buat sahabatku dimanapun Anda berada, di video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk mengenal lebih dekat tentang app Spasi. App Spasi adalah apa? Nanti kita akan tanyakan kapan berdirinya, di mana awal mula berdirinya, dan ada apa aja sih di app Spasi itu. Nah hari ini tanggal 11 Maret 2021 saya sudah berada di PT Kresin, di mana saya sedang ada di ruangan PUK app Spasi PT Kresin kawan-kawan. Simak wawancara saya dengan pengurus Serikat Pekerja app Spasi PT Kresin untuk mengenal lebih dekat app Spasi. Yuk simak selengkapnya dalam video berikut ini. Nah kawan-kawan, saat ini saya sudah berada di ruangan PUK app Spasi PT Kresin, di mana sebelah kiri saya ada Sis Marleni. Beliau adalah Ketua PUK app Spasi PT Kresin. Apa kabar Sis? Alhamdulillah baik. Baik ya. Ya. Ya, saya ingin berbincang-bincang tentang app Spasi ya. Oke, karena kalau kita lihat nih banyak banget beberapa macam serikat pekerja. Namun ternyata kalau kita cermatin selalu ada serikandi atau gadis-gadis, cewek-cewek yang selalu lantang meneriakan perlawanan, menggunakan baju hitam dengan kerudung khas yang merah itu di setiap aksi-aksi yang dilakukan oleh kawan-kawan buruh. Mulai dari melakukan penolakan Omnibus Law dan aksi-aksi daerah pun saya sering melihat teman-teman itu ya. Mungkin saya akan banyak bertanya, dan di tema video kali ini saya akan mempertanyakan kawan-kawan tentang sejarah pembentukan app Spasi dan latar belakang app Spasi. Maka di dalam video kali ini saya akan memberikan tema atau judul mengenal lebih dekat app Spasi. Oke, Sis Marlin, yang pertama yang ingin saya tanyakan, awal mula sejarahnya berdirinya app Spasi di PT Kresin ini itu kapan, dan bagaimana sih sampai akhirnya ini wanita-wanita ini pada berani gitu ya untuk mendirikan serikat pekerja dan membuat serikat pekerja? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari salah satu pengurus serikat pekerja PT Kresin yang berdiri di app Spasi, Serikat Pekerja Aneka Sektor Indonesia. Saya akan memperkenalkan dan membuka awal mulanya berdirinya app Spasi dan tujuannya app Spasi itu seperti apa. Awal mulanya berdirinya app Spasi itu di Lembang tanggal 5 Desember 2014 dengan berbagai macam halangan dan rintangan yang harus kita hadapin. Tujuan kita untuk mendirikan Serikat Pekerja Aneka Sektor Indonesia app Spasi itu untuk merubah perubahan khususnya nasib kaum buruh yang tadinya di mana selalu ada pekerja kaum buruh khususnya perempuan itu selalu dibelakangin
dan dianggap selalu kita perempuan itu tidak seperti laki-laki gitu ya. Nah, makanya kami berdiri di Epsopasi, alhamdulillah yang dipimpin oleh seorang luar biasa, yaitu Heri Hermawan, yang telah membimbing kita bertujuan untuk merubah nasib kaum buruh. Yang kita adakan berbagai macam di dalam tubuh berdirinya Epsopasi. Kenapa kita perempuan yang selalu terlihat di media ataupun di seluruh pergerakan itu berkat adanya adakannya pendidikan Pusdiklat. Jadi kita diajarkan di situ oleh pimpinan Serikat Pekerja kita, yaitu Bapak Heri Hermawan. Beliau mengajarkan dengan cara-cara yang berbagai macam cara, dari cara kita untuk mengondisikan kita sebagai kaum buruh yang harus berani dan berdiri tegak lurus, harus bisa memperjelaskan kepada masyarakat, oh buruh bukan sebuah golongan radikal, padahal buruh itu adalah sebuah untuk jalannya merubah nasib kaum buruh. Ya, kami memang selalu ada di mana kegiatan dari seluruh elemen-elemen buruh maupun mahasiswa dan masyarakat, kita selalu turun karena di situ kita diajarkan di dalam barisan pelopor yang kita memang ada di pilar organisasi kita, yang insya Allah itu yang selalu mengajarkan segala cara untuk yang kita harus bisa merubah nasib kita sendiri dan untuk nasib orang banyak, begitu. Ya, Bapar itu adalah salah satu pilar organisasi. Di organisasi Epsopasi itu ada 5 pilar, ya. 1, Pusdiklat. Pusdiklat itu adalah pendidikan yang diadakan oleh pimpinan kita dan dari elemen lain juga, biar anggotanya semakin pintar dan tahu apa tujuan kita bergerak di bidang keburuhan. Dan kedua, pilar organisasi kita adalah LBH. Nah, biar kita diajarkan tata cara kehukuman, ya, tentang kekuatan hukum di dalam suatu organisasi. Dan ketiga, ada inkopasi. Nah, inkopasi itu bertujuan untuk membuat anggota kita membantu di saat anggota kita membutuhkan dan bisa berkembang, biar kita mendirikan perekonomian di dalam tubuh organisasi, khususnya kaum buruh. Dan keempat adalah media perjuangan. Ya, media perjuangan itu adalah untuk suatu menyampaikan pergerakan di dalam tubuh organisasi, biar kita juga paham, ya, dan biar bisa dipublikasikan apa sih adanya di dalam tubuh organisasi, kenapa sih buruh harus berdiri di suatu organisasi. Dengan adanya media perjuangan, jadi sumber-sumber informasi itu selalu kita dapatkan dan bisa kita berikan pemahaman kepada masyarakat umum maupun internasional. Terwujudnya pengurus unit kerja profesional mandiri, ya, dan bertanggung jawab, dan untuk mewujudkan organisasi yang bersih dan bermartabat dan menciptakan hubungan industrial, ya, yang harmonis, meningkatkan kesejahteraan bangsa, begitu. Misinya selalu melindungi dan membela dan memperjuangkan hak-hak khususnya kaum buruh, begitu ya, dari internal dan sampai di luar dari internal, maksudnya sampai ke internasional kalau bisa, begitu ya. Dan maksimalkan untuk membangun semaksimal mungkin mengelola organisasi secara struktural.